Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik, kelas 3B Listrik Reguler, BP 17010310112. Baiklah, di sini saya akan melakukan pendemoan alat atau pengoperasian alat. Di sini akan menjelaskan alat yang saya buat. Nama alatnya Rancang Bangun Sistem Monitoring Daya Listrik berbasis IoT, Internet of Things. Baiklah, ini adalah panel kontrol untuk pengukuran energi listrik berbasis IoT. Ini terlihat tampak depan, yang mana di depannya ada sebuah LCD gunanya untuk menampilkan arus, tegangan, daya yang terpakai, serta rupiahnya. Di dalam panel ada satu buah MCB 1 fast, gunanya sebagai pengaman rangkaian dan pengaman beban, dan satu buah adaptor switching gunanya untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC, dan satu buah sensor tegangan gunanya untuk mendeteksi adanya tegangan pada rangkaian maupun beban, dan ada satu buah sensor arus, guna sensor arus sebagai pendeteksi adanya arus pada rangkaian atau beban, dan mempunyai satu buah konverter, guna konverter sendiri yakni sebagai penaik tegangan, dan satu buah Arduino Uno. Pada rangkaian ini juga menggunakan satu buah ESP yang mana menghubungkan Arduino dengan internet. Untuk pengujian alat ukur, kita akan menggunakan dua buah multi digital untuk mengukur tegangan dan mengukur arus pada rangkaian dan beban. Dan untuk beban yang digunakan, kita memvariasikan 3 buah lampu yang akan digunakan, yakni lampu 100 watt, 60 watt, sama 40 watt. Pertama, kita buka dulu program Arduino Uno, yang mana programnya sudah ada pada netbook. Dan untuk mengupload ke panel kontrol monitoring daya listriknya, kita hubungi ke netbooknya dulu. Setelah panel kontrol terhubung dengan netbooknya, maka kita buka dulu program Arduino-nya. Setelah program Arduino dibuka, maka dilakukan pengeditan pada connect WiFi, karena program ini dibuat juga menggunakan WiFi untuk menghubungkannya, hotspot WiFi, baik bisa itu dari WiFi dari HP, hotspot HP, maupun dari yang lainnya. Baik, kita masukkan username namanya ini Fahmi, dan kita ubah passwordnya. Setelah password diubah sama username hotspot HP-nya diubah, maka dilakukan pengecekan pada tool. Kita lihat bornya sudah benar, yakni Arduino Uno, dan portnya Arduino Uno sudah sama, berarti untuk port sama bornya sudah benar. Setelah itu kita lakukan compile dengan tanda checklist sebelah kiri. Dan sekarang proses loading untuk mengcompile data program Arduino Uno. Baik, kita tunggu dulu sampai programnya terdownload atau selesai dikompil. Baik, compile program sudah selesai dengan ditandainya done compiling, dengan berarti data atau program yang dibuat sudah benar.
Setelah itu kita upload data atau program itu ke panel kontrol Arduino dengan menekan tombol panah kanan. Baik, kita tekan. Sekarang dia juga proses mengupload. Baik, program sudah terupload ke panel kontrol IoT. Ini melalui USB ini yang terhubung ke USB dan tersambung ke panel IoT-nya, panel kontrolnya. Setelah itu kita masuk ke link dengan buka Mozilla atau Google Chrome dan kita klik thingspeak.com. Setelah masuk ke thingspeak.com, kita ambil tanda sign ini untuk login. Baik, dalam proses loading sign. Baik, setelah itu kita masukkan email pengguna. Baik, ini adalah email saya sendiri. Setelah itu kita ambil atau tekan panah next. Kita masukkan passwordnya. Baik, setelah itu ambil sign untuk masuk. Baik, sekarang dalam proses loading. Baik, sekarang sudah masuk ke dalam web atau link thingspeak.com. Lalu kita ambil tulisan daya listrik ini, kita klik ke dalam. Nah, baik, sudah masuk ke dalam. Kita cek ke bawah. Ini adalah bentuk hasil data atau grafik yang pernah diuji sebelumnya. Ini seperti inilah bentuk data atau grafiknya, yang mana di data grafik ini akan menampilkan grafik tegangan, grafik arus, grafik dayanya, dan grafik biaya rupiahnya. Karena data atau grafik arus, tegangan, energi, dan rupiahnya masih data lama dan sudah ada data grafiknya, maka untuk mengubah settingan atau kita ambil channel setting untuk menghapus data lama dan mengambil data baru dengan cara clear channel atau bersihkan channel grafik atau data lama. Klik OK, klik OK kembali, maka kita lihat kembali apakah data atau grafik yang sudah ada tadi akan hilang nilai angkanya atau nilai grafiknya. Baik, untuk tegangannya sudah kembali mulai dari nol, grafiknya belum ada lagi karena channel settingnya sudah dibersihkan atau data yang sebelumnya sudah dibersihkan. Arusnya juga sama, sudah kosong kembali, daya sudah kosong kembali juga, biaya rupiahnya sudah kosong kembali. Lalu kita cek pada panel kontrolnya atau panel IoT-nya, yang mana tegangan kita dapatkan 224 volt, arusnya masih nol karena belum ada beban atau pemakaian penghitungan energi, daya yang digunakan masih nol juga, energi dan rupiahnya masih nol, maka settingannya sudah benar.
karena sudah dikembalikan ke settingan awal atau menghapus data sebelumnya. Untuk pengambilan data selanjutnya, next. Baik, ini adalah pengujian pertama yang menggunakan satu buah lampu dengan daya 100 watt yang mana lama waktu pengujiannya selama 30 menit. Baik, setelah 30 menit didapatkan data untuk tegangannya 226 dan untuk arusnya didapatkan 0,44 pada alat ukur. Sedangkan pada panel IoT-nya didapatkan nilai tegangan sebesar 226 volt dengan arus 0,45 ampere. Baik, ini adalah bentuk rangkaiannya. Yang mana ampere dihubungkan secara seri. Alat ukur ampere dihubungkan secara seri dan alat ukur volt dihubungkan secara paralel. Baik, ini percobaan kedua menggunakan satu buah beban lampu dengan daya 40 watt, yang mana untuk alat ukurnya didapatkan tegangan sebesar 226 dan untuk arusnya didapatkan sebesar 0,17 dan pada panel kontrol IoT-nya dapatkan tegangan 226 dan arusnya 0,19 ampere. Baik, untuk rangkaiannya masih sama. Baiklah, ini adalah pengujian terakhir yang mana pengujian ini menggunakan beban yakni kipas angin 35 watt dan data yang didapatkan pada alat ukur dengan arus 0,25 ampere dan dengan tegangan 227,1 dan pada panel IoT-nya didapatkan tegangan 224 volt dengan arus 0,25 ampere. Alhamdulillah, untuk pengujian alat telah selesai dilaksanakan serta melakukan pengambilan datanya sudah selesai dilaksanakan. Mungkin sekian dari presentasi alat maupun pengambilan datanya. Jika ada salah dan yang kalian, saya mohon maaf, dan terima kasih kepada Pak Ros yang telah mengizinkan saya untuk pinjamkan alat ukur, maupun pada Pak Arnold yang telah bersedia pinjamkan alat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.